Hai guys, welcome back to my another perspective. Dan mari hari ini kita bahas tentang pinjol. Sebenarnya bukan cuma tentang pinjol ya yang mau aku bahas, tapi tentang utang mengutang. Nah, kenapa pinjol? Karena beberapa kali, ya mungkin nggak sering ya, tapi beberapa, artinya sudah lebih dari sekali, orang terdekatku itu ngomongin tentang pinjol. Ya ada yang pakai pinjol dan ada yang menjadi korban dikejar sama pinjol gitu. Dan termasuk aku pernah di WhatsApp. Ya itulah, aku pernah post juga di storyku. Dan korbannya banyak ya. Aduh, tapi aku bingung nih mau disebut korban apa enggak. Intinya adalah banyak orang-orang yang memakai pinjol. Dan banyak orang-orang yang memakai pinjol itu merasa korban. Karena dikejarnya keterlaluan, sampai di ini diomongin. Sampai aku pernah nonton di Mata Najwa. Kalau aku juga udah nonton di serial khusus Mata Najwa yang tentang pinjol. Dan ya aku dengerin, oh ternyata mereka seperti itu. Tapi aku bingungnya kenapa harus pakai pinjol, pinjaman online ya, pinjol itu. Karena kita sendiri seharusnya sudah tahu konsekuensinya, kita tahu bunganya, kita tahu resiko dari ketika kita memakai pinjol. Apalagi kayak mereka nggak terima kan, karena data-data mereka, pribadi mereka, dan semua yang privacy itu terbongkar gitu loh. Tapi kan itu sudah kesepakatan di awal. Bahkan untuk kita mau memakai pinjol aja, itu kan dia harus foto KTP dan selfie dengan KTP-nya. Kalau nggak salah seingatku kayak gitu. Karena temanku yang pakai pinjol, dia ceritanya sih kayak gitu. Yang membuat aku bingung, atau bukan bingung sih, aku lebih kayak kesal, adalah orang-orang yang meminjam ini merasa korban. Gitu loh. Ya oke lah, ada korban dari data pribadi yang dikuak. Tapi kan it's a consequences gitu loh. Itu sudah konsekuensi yang harusnya lu pikirkan dari awal ketika lu pakai pinjol. Gitu. Dan setelah itu terjadi, atau kalian bisa ngomong, tapi bunganya terlalu gila. Masa kita pakai pinjaman bunganya sampai berlipat-lipat, sampai seperti ditipu dan lain-lain. Ya siapa suruh lu pakai pinjol? Nah, karena kan pinjol itu kayak koperasi sih. Dan koperasi itu ya kayak lintah darat ya. Gak semua koperasi ya, tapi koperasi itu ada yang membantu. Kan sama ya pinjol sama koperasi, bedanya pinjol itu ya dia online. Koperasi itu orang yang datang ke tempat lu, nagih. Ya kalau lu gak bisa bayar ya sama, mereka akan jadi kayak preman gitu loh. Intinya adalah, kenapa lu minjam sesuatu, uang kah, ataupun mungkin barang, dan lu nggak bisa bertanggung jawab untuk itu. Dan setelah waktu aku sebelum buat video ini, pastinya aku ngobrol sama teman-temanku, karena ada orang-orang yang kami kenal juga, sama ada yang sampai dikejar-kejar pinjol, bahkan ya entahlah orangnya nggak tahu sekarang di mana. Yang termasuk aku juga di WhatsApp. Ada teman lain yang sampai ditelepon, hampir setiap hari ditelepon hanya untuk cari si A ini dan maksa si A ini untuk bayar. Kenapa dia harus pinjam? Dan dia ketika tahu dia nggak bisa bayar, ya jangan dipinjam gitu loh. Jangan dipinjam, jangan meminjam ketika lu tahu ketika lu minjam sekian dengan bunga sekian, lu nggak bisa bayar. Gitu loh. Itu kan bunuh diri. Apalagi kalau orang itu atau kita nggak bisa memperhitungkan kesanggupan bisa bayar atau enggak. Nah, kesana kan ada orang-orang yang minjam lalu mikir gini, mungkin dengan nanti mana tahu nanti usaha ada uang lebih bisa bayar. Tapi kan itu belum hal yang pasti gitu loh. Apalagi ada orang-orang yang mikir, aku pinjam nanti aku bayar ketika gaji berikutnya. Itu juga bukan apa ya? It's not a good thing gitu. Itu bukan hal yang baik ketika lu mikirin akan dibayar ketika gaji bulan depan. Kenapa? Karena ketika lu bayar dengan gaji bulan depan dan gaji lu habis, lu akan mikir untuk pinjam lagi hanya untuk nanti gaji bulan depan tuh bayar pinjaman itu gitu loh. Terus muter gitu, intinya, ngerti nggak? Misalnya ini sekarang bulan berapa? Ini bulan 10. Lalu lu mikir, nanti awal bulan 11 kan gajian, gua akan bayar pakai itu.
Ketika bulan 11 udah hari hanya, lu akan bayar dengan gaji lu cuma untuk bayar pinjaman itu. Tapi setelah itu kan gaji lu habis nih. Lu harus hidup, lu harus bayar transportasi, lu harus bayar makan, mungkin lu punya cicilan atau lu punya tagihan lain, listrik dan lain-lain ya kalau lu masih nanggung itu. Ngekos buat yang ngekos dan lu butuh uang lagi untuk bayar itu, lu mikir lagi, aduh gaji udah habis nih gara-gara pinjaman kemarin. Nah, pinjam lagi lalu lu mikir kan nanti bisa dibayar di awal bulan 12. Nah, itulah hal bodoh sih yang menurut aku. Teman-temanku yang lain yang aku ajak ngobrol sebelum aku buat video ini, dia kasih tahu gitu loh. Ada satu teman, dia karena kan aku singgung ini banyak di story ya. Lalu dia nanya aku waktu itu, kapan nih mau buat perspektif pinjol? Aku bilang, ya soon. Aku bilang secepatnya yang pastinya. Dan ya hari ini. Aku ngobrol sama dia dan dia cerita, dia kasih tahu kalau ternyata sebenarnya dia pakai pinjol. Nah, pinjol yang dia pakai itu untuk membayar uang pelatihan. Nah, jadi dia itu lagi ada ikut satu kelas pelatihan. Nah, kelas pelatihan ini nanti akan dapat sertifikat gitu. Nah, sertifikat ini ketika untuk melamar sebuah pekerjaan akan lebih terpandang. Aku lupa engineer atau apa gitu, aku lupa. Nah, akhirnya dia ikut pelatihan itu lalu hanya untuk dapat sertifikat, dan dengan sertifikat itu dia mungkin akan digaji lebih atau mungkin potensi diterima di pekerjaannya lebih tinggi peluangnya gitu loh. Nah, dia bilang itu. Lalu kenapa dia pakai pinjol? Karena kan pelatihan itu ada kelasnya ya. Jadi kayak pembukaan kelas nih, khusus dari Januari sampai misalnya bulan 6 gitu loh. Baru bulan 6 buka sampai bulan 12. Nah, jadi kalau dia mau ikut kelas itu, kalau dia telat, dia harus nunggu lagi beberapa bulan kemudian. Nah, karena waktu itu sudah mepet dan uang itu nggak ada, dan dia mikir kalau dia nggak ikut sekarang, dia harus nunggu lagi beberapa bulan dan itu wasting time. Jadi dia terpaksa pakai pinjol supaya dia bisa ikut langsung, dan ketika dia ikut langsung lebih cepat dapat sertifikat, lebih cepat dapat pekerjaan. Nah, walaupun dia sekarang udah bekerja nih, dia udah bekerja, cuma dia pengen pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena dia butuh sertifikat itu. Dan waktu dia jelasin, dia kasih tau, gue pakai pinjol nih buat ikut kelas ini, Vin, dia bilang. Nah, gini. Tapi itu semua sudah dihitung dulu sama dia. Hitungnya maksudnya gimana? Gue pinjam sekian dengan bunga sekian, dengan gaji gue yang sekian, dengan biaya hidup yang sekian, gue udah hitung semuanya. Gitu. Dan dia bilang, dan dia sanggup untuk membayar itu dan tidak terlambat. That's good. Aku bilang, wow. Nah, ini baru benar. Kalau lu mau pinjam, pasti lu tahu lu bisa bayar gitu loh. Tapi bayarnya dengan yang benar, perhitungannya yang benar, bukan pinjam lalu menghilang, lalu aduh gawat uangnya nggak ada nih, telat 2-3 hari, ketika akhirnya, apalagi katanya kalau pinjol itu pakai butuh nomor jaminan kan. Biasanya kan yang ngeselin ini teman-teman brengsek ini kasih nomor kita sebagai nomor jaminan yang kita nggak tahu kalau ternyata dia pakai pinjaman online itu. Lalu ditelepon dikejar-kejar, kan jadi nggak enak gitu loh sama teman. Sebenarnya ketika lu nggak bisa bayar itu, lu kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada barang yang mau lu beli, yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu jauh lebih mahal dibandingkan barang apapun yang mau lu beli. Ceritanya kalau lu minjem, lalu lu nggak bisa bayar, kan teman-teman lu dihubungin nih. Lu mungkin kasih nomor satu orang, tapi kan satu orang ini jadi jengkel karena gara-gara lu dia terus dikejar. Akhirnya dia pasti ngomong dong ke yang lain. Lu tuh ngasih ini, dia pinjol loh, gini. Nah, belum lagi kalau ada teman lain yang lu pinjam yang lu belum bayar. Waduh, tuh lama lu bakal jelek banget. Walaupun lu cuma pinjam ke teman-teman lain itu cuma misalnya 100.000, 200.000, tapi nilai lu di mata teman-teman lu udah drop gitu loh. Ketika lu datang, orang udah pasang tembok buat jaga-jaga. Wah, gua nggak mau pinjam ini karena nih orang nggak bisa dipercaya. Itu dia maksudku. Mau lu cuma pinjam 50, pinjam 100, ya lu nggak akan bisa dipercaya. Intinya sih itu. Nah, begitu juga dengan aku pribadi. Soal pinjam meminjam, ya, karena aku buka usaha, lalu ada vendor pastinya, ada supplierku, dan kita kan bayarnya itu kredit ya. Kredit itu maksudnya kita ambil barangnya hari ini, bayarnya bulan depan.
gitu kan, kayak gitu bayarnya terus bulanan. Nah kalau misalnya aku pas di jatuh tempo, misalnya dekat jatuh tempo pembayaran, aku sadar uangnya nggak ada, biasanya dua hari atau 1 hari sebelumnya aku kontak tuh suppliernya, ownernya. Aku kasih tahu misalnya, sorry aku belum bisa bayar nih tagihan yang ini. Boleh nggak misalnya kalau aku cicil 2 kali, misalnya aku bayar dulu setengah, nanti beberapa hari kemudian ketika customer yang udah bayar ke aku bayar lagi ke kau. Karena kan sistemnya kayak gitu ya, aku juga kasih kredit ke customerku, aku dikasih kredit sama vendor. Nah dengan gitu kan aku ngebangun kepercayaan sama orang itu, iya nggak sih? Orang itu jelas, yang penting Ivin ini punya etikat untuk bayar. Dan dia konfirmasi dulu, dia belum bisa bayar nih gini-gini. Termasuk aku juga begitu dengan customerku. Ketika customerku misalnya ada yang kasih tahu ke aku bayarnya misalnya minggu depan ya, aku oke. Nanti tiba-tiba dia telepon, dia kasih tahu, sorry nih, boleh nggak aku hold lagi 1 minggu untuk aku bayar? Aku pasti kasih. Karena dia punya niat, dia punya etikat baik untuk ngebayar utangnya. Walaupun sebenarnya sudah tidak sesuai janji, tapi setidaknya niat baik itu kita hargain. Ya jangan pinjol lah kalau lu memang nggak bisa bayar pinjol itu gitu loh. Banyak cara lain kan sebenarnya untuk lu bisa cari uang. Ya memang kalau mungkin lu pakai dengan keperluan yang sangat penting misalnya, ya anggaplah untuk saking gak ada uangnya, lu butuh biaya untuk hidup. Tapi aku jarang sih nemuin orang pinjol hanya karena sampai gak bisa makan gitu. Jarang. Ini perspektifnya akan lebih panjang lagi. Karena aku ini akan lebih ke sesi curhatku sih. Tentang kesalnya aku terhadap orang-orang yang gak punya etika dalam pinjam meminjam. Maksudku, ketika kita ngelihat orang lain punya tanggung jawab dan dia bisa bertanggung jawab, waduh enak banget gitu loh. Dan kalau dia one day dia datang ke aku lalu dia minjam karena kebutuhan khusus, dan pasti kalau orang minjam ke aku akan nanya dulu buat apa uangnya. Lalu dia butuh untuk kepentingan sesuatu dan itu penting, urgent, aku akan kasih dia. Kenapa? Karena aku percaya dia akan balikin. Karena aku sudah lihat sendiri. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang minjam ke lu, lalu misalnya contoh, Kak aku akan balikin ini bulan depan. Lalu bulan depan gak ada kabar, gak ada info, gak ada apa-apa. 1 bulan lewat, 2 bulan lewat, 3 bulan lewat. Aku sih gak nagih. Aku gak akan nagih nih orang. Tapi aku tahu, nilai orang itu ya cuma segitu. Kalau aku sebagai peminjam ya, buat kalian juga yang mungkin, kan tujuan kita minjemin itu pengen bantu mereka. Ya kan, supaya mereka juga nggak perlu pinjam ke tempat lain, entah koperasi atau pinjol, sehingga mereka harus bayar bunga lagi. Kan kasihan, orang udah susah, lu kasih bunga makin susah. Karena aku pun pernah merasakan hal yang sama, butuh uang itu sampai segimananya. Ketika dia datang, dia minjam, lalu dia bilang, Kak aku pinjam misalnya 1 juta. Lalu aku mikir, kalau aku kasih dia 1 juta lalu 1 juta nih dia nggak balikin, aku nggak ikhlas nih misalnya. Dan aku akan mikir nilai terikhlasku. Yang misalnya kalau sampai apes-apes dia nggak bisa balikin gitu loh. Misalnya aku ikhlasnya 300.000, sorry ya aku cuma bisa pinjemin 300.000, aku kasih ke dia. Lalu dia misalnya bilang, ya aku janji akan balikin bulan depan pas gajian. Atau kalau dia ada dapat lebih, ada uang atau gimana, pokoknya yang janjinya bulan depan. Lalu sebulan depan dia nggak kasih tahu, dia nggak bayar, dan dia pura-pura lupa, atau memang dia lupa, aku juga nggak tahu. Terus berjalan, aku nggak akan nagih ke orang ini, tapi aku cuma tahu nilai dia secara pribadi ya cuma 300.000 itu. Dan kalau misalnya tiba-tiba 6 bulan kemudian dia datang lalu dia mau pinjam lagi, aku akan ingat, bro lu bukannya kemarin pinjamin 300.000 itu lu belum bayar loh. Mungkin dia akan ngomong, ih lu kok jadi teman kayak gitu sih, perhitungan banget. Lu yang jadi teman kenapa kayak gitu, nggak bisa bertanggung jawab dengan lu kira lu bisa manfaatin semua teman-temanmu seenaknya begitu saja hanya karena mereka baik mau nolong kamu. Intinya gitu aja sih menurutku. Kalau kalian merasa mampu bisa untuk bayar, gak ada salahnya. Tapi kalau kalian pikir dan kalian hitung, kalian cuma mikir kalau kalian bisa bayar, menurutku itu hal yang salah. Jadi jangan cuma dirasa, jangan cuma dipikir bisa bayar, tapi pastikan dengan perhitungan yang baik kalian bisa bayar.
Dan satu hal lagi, tolong, hey teman-temanku yang goblok, jangan pinjam di tempat yang ilegal. Oke, memang enak banget ya jadi orang pemerintah Indonesia ya. Kemarin sempat infoin kalau pinjaman online yang ilegal nggak perlu dibayar. Tapi kan ini orang apa ya? Jadi sengaja gitu loh. Minjem lalu nggak mau bayar, kan yang brengseknya kayak gitu. Udah pakai uangnya lalu merasa korban. Waduh, kacau. Nah itu sih menurut aku, jadi pinjamlah di tempat yang jelas dan legal. Ya kan banyak ya, kayak Kredivo, apalagi ya, banyak kemarin. Atome dan whatever lah pokoknya. Easy Cash, Pay Later, aku laku juga. Ya, Kredivo. Kredivo. Kredito ada juga. Tapi bunganya sinting. Itu legal. Legal. Shopee Pay Later. Shopee Pay Later juga. Intinya kayak gitu. Juga ada. Oke, thank you. Udah. Intinya sih kayak gitulah ya. Pinjamlah di tempat yang legal. Jangan yang ilegal, kurang lebih gitu. Oke, gitu aja sih perspektif yang sangat panjang kali ini. Ini lebih ke curhatanku sih sebenarnya. Thank you so much dan sampai jumpa di perspektif berikutnya. Ciao.